Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang latihan kedua bilangan bulat. Oke sobat, sekarang kita ke soal yang pertama ya. Saya bacakan ya. Tentukan suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut. Ya, pertanyaannya kita garis bawahi ya. Yang lebih tinggi ya, jika yang lebih tinggi ya, jika kita menggunakan konsep garis bilangan, kalau yang lebih tinggi itu yang dimana sobat? Yang di atas ya enggak? Kalau garis bilangan yang vertikal, kalau yang horizontal yang lebih tinggi di sebelah kanan. Oke, untuk soal yang A kita akan menjawab menggunakan garis bilangan ya sobat. Kita jawab soal yang A. Yang A ya, 15 derajat Celcius dan 12 derajat Celcius. Oke, saya akan mencoba menggunakan garis bilangan vertikal ya. Kita akan gambar nih garis vertikal dulu. Lalu setelah itu karena dia cuma positif semua, jadi sebenarnya negatifnya tidak perlu ya. Kita ya kasihlah di sini negatif 5 derajat ya, negatif 5 derajat di paling bawah. Lalu atasnya di sini 0 derajat. Atasnya lagi kita per 5 ya, 5 derajat, 10 derajat, ini 15 derajat, dan ini 20 derajat. Oke, udah seperti ini ya sobat. Kita lihat 15 derajat Celcius ada di mana sobat? 15 derajat Celcius ada di sebelah sini ya. Nih, oke. Dan 12 derajat Celcius pasti di antara 10 dan 15 ya. Dia di bawahnya lah ya. Dia bisa di sini 12 derajat. Ya, berarti otomatis yang lebih tinggi siapa? 15 derajat Celcius apa 12 derajat Celcius? Yaitu 15 derajat Celcius ya, lebih tinggi daripada siapa? 12 derajat Celcius ya. Kita lihat di sini. Kalau dua-duanya bilangan positif ya, kita lihat kalau semakin besar bilangan positif itu pasti dia akan lebih tinggi. Tapi beda dengan bilangan negatif. Semakin besar bilangan negatif itu nilainya akan semakin kecil. Saya ulangi ya, jika bilangan positif itu semakin besar ya nggak, dari 5, 10, 15, 20 paling besar di sini, nilainya akan semakin tinggi ya. Tapi kalau bilangan negatif, semakin angkanya negatif itu semakin besar, nilainya akan semakin kecil. Contohnya di sini nih, negatif 5 derajat dan di bawahnya ada negatif 10. Ya, nanti negatif 5 akan lebih tinggi daripada negatif 10 ya. Itu ya sobat untuk yang A. Nanti kita akan lanjut yang soal yang nomor B. Oke, sekarang kita kerjain yang nomor B ya. Saya kasih garis ini. Nomor B. Nomor B itu soalnya apa? 3 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Oke, jika udah seperti ini udah gampang ya sobat. Seperti saya bilang di nomor A, jika bilangan positif semakin besar angkanya, ya nilainya akan semakin besar. Jadi di sini 3 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius lebih besar siapa? Jadi lebih tinggi 3 derajat Celcius ya, lebih tinggi daripada siapa? 0 derajat Celcius ya. Seperti itu ya sobat. Sekarang kita menjawab yang C. Ada 0 derajat Celcius dan negatif 4 derajat Celcius. Nah, kita lihat nih sobat. Kita lihat garis bilangan yang di A. 0 derajat di mana? 0 derajat di sebelah sini ya. Nah, ini 0 derajat sebelah sini. Lalu negatif 4 derajat Celcius kan pasti dia di bawahnya 0 derajat. Ya, maka dari itu kita bisa bilang kalau 0 itu lebih besar daripada bilangan negatif. Saya ulangin ya, kalau 0 itu lebih besar daripada bilangan negatif apapun. Ya, jadi kita bisa bilang 0 derajat Celcius lebih tinggi daripada negatif 4 derajat Celcius. Oke, sekarang kita soal yang nomor D. Soal yang D adalah
negatif 5 derajat Celcius dan negatif 2 derajat Celcius. Dan kita balik lagi ya, yang tadi saya bilang di nomor yang A. Kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Ya, jadi kita lihat 5 sama 2 lebih besar siapa? 5 ya. Nah, dua-duanya bilangan negatif. Ya, karena 5 lebih besar daripada 2, berarti negatif 2 derajat Celcius ini lebih tinggi. Ya, karena bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya akan semakin rendah. Ya, jika kita menggunakan garis bilangan, ya agar sobat tidak bingung, ya saya coba menggambar garis bilangan yang pendek aja. Ya, misalnya ini 0 derajat, ini min 1 derajat, ini min 2 derajat, ini min 3 derajat, min 4 derajat, dan ini min 5 derajat. Nah, kita lihat ya sobat, min 5 sama negatif 2 ya. Ini min 5 dan negatif 2 ya. Yang tadi saya bilang ya, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Jadi kita bisa menjawab apa? Negatif 2 derajat Celcius lebih tinggi. Lebih tinggi daripada siapa? Negatif 5 derajat Celcius ya. Seperti itu ya sobat. Sekarang kita lanjut soal yang E. Yang E soalnya adalah negatif 6 derajat Celcius dan 1 derajat Celcius. Nah, ini lihat sobat, siapa yang lebih tinggi? Ya, ini sudah mudah ya sobat. Satu bilangan negatif, satu bilangan positif. Ya udah, lebih jelas, lebih besar bilangan positif atau lebih tinggi bilangan positif. Jadi kita bisa bilang 1 derajat Celcius lebih tinggi daripada negatif 6 derajat Celcius. Ya, jadi sobat jangan kejebak angkanya ya. Sobat harus lihat juga ini negatif sama positifnya. Kalau positif walaupun lebih kecil, tapi positif itu dia lebih besar angkanya daripada bilangan negatif apapun. Ya, ini kan misal positifnya cuma angka 1 nih, tapi negatifnya negatif 6. Ya, jadi kita tidak boleh kejebak ya. Walaupun 1 lebih kecil daripada 6, tapi lihat ya, 6-nya itu negatif, otomatis 6-nya apa? Lebih kecil ya, atau lebih rendah ya. Sekarang yang F. Bagian terakhir yang F. Negatif 3 derajat Celcius dan negatif 8 derajat Celcius. Kita lihat sobat, seperti nomor yang D ya, jika bilangan negatif itu semakin besar, nilainya akan semakin kecil. Ingat ya sobat, bilangan negatif yang angkanya semakin besar, ya nilainya akan semakin kecil. Dan di sini lihat, 3 dan 8 besar siapa? Besar 8. Ya, dua-duanya bilangan negatif, berarti otomatis negatif 8 itu lebih kecil daripada negatif 3. Karena negatif 8 lebih besar daripada, karena angka 8 lebih besar daripada 3. Ya, karena angka 8 lebih besar daripada 3, yang tadi saya bilang ya, bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Jadi kita bisa menyimpulkan apa? Negatif 3 derajat Celcius lebih tinggi daripada negatif 8 derajat Celcius. Ingat ya sobat, bilangan negatif yang angkanya lebih besar itu akan lebih kecil nilainya. Terbukti ya, negatif 8 itu lebih kecil daripada negatif 3 ya. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 2. Seperti itu ya sobat. Lalu sobat juga tidak boleh terjebak antara 0 dan bilangan negatif. 0 itu pasti lebih besar daripada bilangan negatif ya. Seperti itu sobat. Untuk soal nomor 1, kita sudah bisa menentukan suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu ya. Seperti itu sobat untuk nomor 1. Nah sobat, sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Saya bacakan ya. Sisipkan lambang ini dan atau ini sehingga menjadi kalimat yang benar. Oke sobat, sebelumnya saya tidak mau menyebutkan dulu nih lambang ini tuh apa, ini tuh apa. Kita pelajari dulu ya, lambang ini dan ini. Itu tuh artinya apa sih sobat ya. Oke, sebelumnya saya pengen tanya nih, kita kalau membaca bahasa Indonesia itu dari mana? Dari kiri ke kanan kan ya sobat, dari kiri ya. Ini misal latihan 2 bilangan bulat ya, dari kiri ya, kita setuju membaca dari kiri. Dan kita lihat di sini, yang pertama
Yang ini lebih besar yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Lebih besar sebelah kiri. Ya enggak, sebelah kirinya kayak pengen makan ya sobat. Karena sebelah kirinya lebih besar, berarti kita bacanya apa? Lebih besar ya. Dan lihat yang ini, kita lihat sebelah kirinya lebih kecil apa lebih besar? Sebelah kirinya lebih kecil ya, yang dimakan malah yang sebelah kanan. Karena sebelah kirinya lebih kecil, dibacanya apa? Lebih kecil ya. Jadi itu ya sobat cara membedakannya. Jadi kalau tanda ini itu dibaca lebih besar karena sebelah kirinya lebih besar atau dimakan sebelah kiri. Tapi kalau tanda ini kita baca lebih kecil karena sebelah kirinya itu lebih kecil ya, sebelah kirinya nggak dimakan, yang dimakan sebelah kanan ya, berarti yang sebelah kirinya lebih kecil. Ingat ya, kita baca bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan matematika, karena kirinya lebih besar kita baca dia lebih besar ya. Oke, sekarang baru kita bisa menjawab nih sobat soalnya ya. Antara 45 titik-titik sama negatif 28. Kita lihat lebih besar siapa? Lebih besar yang bilangan positif. Udah jelas ya sobat. Positif sama negatif mah kita nggak usah pusing, ya nggak? Lebih besar positif. Kita lihat lebih besarnya di kiri kan? Ya udah, berarti kita pakai tanda yang ini. Ya kita baca dari kiri. Gimana bacanya? 45 lebih besar daripada negatif 28. Ya, sekarang yang B. 67 titik-titik negatif 89. Lagi-lagi bilangan positif dan negatif ya. Kalau bilangan positif dan negatif pasti yang lebih besar adalah positif ya, karena positif udah pasti lebih besar daripada negatif. Dan kita lihat di sini kebetulan yang lebih besar di kiri, berarti kita pakai tanda yang ini karena kita baca dari mana? Dari kiri ke kanan ya. Kita pakai tanda ini. Ini dibaca apa? 67 lebih besar daripada negatif 89 ya. Sekarang yang C, ada negatif 34 titik-titik 46. Kita lihat ada negatif ada positif, lebih besar siapa sobat? Lebih besar positif udah pasti ya enggak? Ada negatif ada positif, lebih besar positif pasti. Tapi kita lihat di sini positifnya di sebelah kanan, negatifnya sebelah kiri. Berarti kalau kita baca dari kiri, nanti ini akan kita baca negatif 34 lebih kecil daripada 46. Berarti pakai mana sobat? Pakai yang ini ya, pakai tanda yang lebih kecil. Karena kita baca dari mana? Dari kiri. Ya, jika sobat lihat yang lebih besar ini, anggaplah dimakan. Ya, ini kayak mulut, dia makan yang lebih besar. Dia makan yang lebih besar. Dan dia juga makan yang lebih besar, yang bilangan positif. Ya, atau sobat mau menggunakan cara kita baca dari kiri boleh ya, mau lihat yang dimakan siapa juga boleh, itu sama aja sobat caranya, setelah sobat mau pakai yang mana. Sekarang kita lihat nomor yang D, negatif 88 titik-titik 134. Wah ini udah gampang sobat, negatif sama positif jelas-jelas lebih besar positif. Karena lebih besar positif, kita lihat positifnya di kanan nih ya, negatifnya di kiri, berarti negatifnya lebih kecil. Otomatis yang dimakan siapa? Positif. Yang dimakan positif berarti bisa begini langsung ya. Atau sobat pakai cara baca dari kiri, karena negatif 88 lebih kecil berarti pakai tanda yang ini ya, atau yang dimakan yang 134. Seperti itu ya sobat. Dan kita lihat angka E. Yang E ini ada negatif 22 titik-titik negatif 11. Wah, dua-duanya bilangan apa? Negatif ya. Kalau yang tadi saya bilang di nomor 1, semakin besar angka bilangan negatif, nilainya akan semakin kecil. Ya, semakin besar angka bilangan negatif, nilainya akan semakin kecil. Kita lihat, 22 sama 11 besar siapa? Besar 22. Karena dua-duanya negatif, berarti otomatis 22 di sini yang lebih kecil. Dan negatif 11 lebih besar. Jadi yang dimakan siapa? Negatif 22 apa negatif 11? Yang dimakan adalah negatif 11 ya, karena negatif 11 itu lebih besar. Ingat ya sobat, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil, khusus untuk bilangan negatif ya nggak? Jadi karena 11 lebih kecil dari 22, dua-duanya bilangan negatif, otomatis negatif 11 ini lebih besar daripada negatif 22. Lalu ini kalau dibaca gimana? Negatif 22 lebih kecil daripada negatif 11 ya. Seperti itu sobat untuk yang E. Sekarang kita yang F.
Ada angka negatif 29 negatif 55. Kita lihat 29 sama 55, tapi dua-duanya bilangan negatif. Ingat ya, kalau bilangan negatif, angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil, khusus untuk bilangan negatif. Ya, di sini lihat 29 sama 55, besar siapa sobat? Besar 55. Jadi karena dua-dua bilangan negatif, lebih besar 55, otomatis 55 ini lebih kecil daripada negatif 29. Jadi yang lebih besar adalah negatif 29. Jadi yang dimakan yang siapa sobat? Negatif 29 apa negatif 55 yang dimakan? Yang dimakan adalah negatif 29. Kalau dibaca negatif 29 lebih besar daripada negatif 55. Seperti itu ya sobat. Sobat harus ingat nih tanda ini ya. Sobat boleh pakai kira-kira yang dimakan siapa, atau sobat boleh pakai cara baca dari kiri. Itu setelah sobat, pilihan sobat lebih nyaman yang mana. Ya, bisa pakai cara baca dari kiri. Kita lihat, karena kiri lebih kecil berarti lebih kecil tandanya. Karena kiri lebih besar berarti ini artinya tandanya lebih besar. Atau sobat kalau di angka langsung bisa yang dimakan yang mana ya. Yang dimakan pasti kita mau makan yang besar-besar, ya nggak sobat? Itu untuk soal nomor 2. Oke sobat, sekarang kita mengerjakan soal nomor 3 ya. Susunlah deretan bilangan berikut menurut urutan naik ya. Jadi maunya urutannya naik nih ya, bukan turun ya. Kalau urutan naik otomatis dari kecil ke besar ya, nggak ada naik dari besar ke kecil. Kalau naik tuh dari bawah, dari kecil ke besar. Dan sisipkan lambang apa nih? Ini lambang apa sobat? Kita lihat yang lebih kecil sebelah kiri, berarti sisipkan lambang lebih kecil sehingga menjadi kalimat yang benar. Oke, sekarang kita kerjakan yang A. Karena menurut urutan naik, lihat yang A ada 7, 16, 10. Semuanya bilangan positif. Ya udah gampang. Kalau bilangan positif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin besar. Jadi otomatis di sini yang paling kecil siapa? Paling kecil adalah 7 dan selanjutnya adalah 10 dan terakhir ada 16 yang paling besar. Karena semuanya bilangan positif ya, jadi semakin besar angkanya, nilainya akan semakin besar. Dan kita harus menyisipkan lambang apa nih? Sisipkan lambang lebih kecil. Oke, kita sisipkan lambang lebih kecil. Berarti di sini ya, benar ya? Nah, benar nggak? 7 lebih kecil daripada 10. Dan kita sisipkan lambang lagi di sini. 10 lebih kecil daripada 16. Berarti benar ya sobat, kita bacanya kalau keseluruhan 7 lebih kecil daripada 10 dan 10 lebih kecil daripada 16. Seperti itu ya sobat, ini udah urutan naik ya, 7, 10, 16. Sekarang kita ke soal yang B. Soal yang B, lihat ada negatif 9, ada 12 dan ada 0. Kita lihat di sini. Tadi kalau ada negatif dan 0, apalagi sama negatif sama positif, otomatis yang paling kecil siapa? Paling kecil ada bilangan negatif. Karena 0 masih lebih besar daripada negatif, apalagi bilangan positif. Jelas-jelas dia lebih besar daripada bilangan negatif. Berarti yang paling kecil di sini adalah negatif 9. Kita tulis dulu. Lalu setelah negatif 9, 0 dulu apa 12 dulu? Yaitu adalah 0 dulu ya, karena 0 itu di tengah-tengahnya ya, di bawahnya 0 adalah negatif, di atasnya 0 adalah positif ya, berarti ini 0 dulu, habis 0 baru 12 dan kita tinggal sisipkan lambang apa? Lebih kecil. Berarti di sini bacanya negatif 9 lebih kecil daripada 0 dan 0 lebih kecil daripada 12. Kita baca keseluruhannya, negatif 9 lebih kecil daripada 0, 0 lebih kecil daripada 12. Ini udah benar ya sobat, karena negatif itu yang paling kecil dari antara 0 maupun bilangan positif. Oke, sekarang kita ke soalan C. Soalan C ada 8, negatif 11 dan 3. Kita lihat di sini, ada 2 bilangan positif dan 1 negatif. Pasti yang paling kecil ada bilangan negatif. Betul. Yang paling kecil udah pasti negatif ya. Kita tulis negatif 11. Kita jangan terjebak sama besar angkanya. Ya ingat ya, kalau semakin besar angka negatif, nilainya akan semakin kecil. Lalu lihat, sisa 8 sama 3. Jelas-jelas yang lebih besar daripada ini keduanya adalah 8 ya. Berarti habis negatif 11, 3 dulu baru 8. Karena bilangan positif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin besar. Dan kita lihat,
kita tinggal sisipkan lambang ini. Negatif 11 lebih kecil daripada 3, lalu ini 3 lebih kecil daripada 8. Otomatis juga kalau gini kita baca bisa negatif 11 lebih kecil daripada 8. Seperti itu ya sobat. Sekarang kita soal yang D. Soal yang D, wah ada dua bilangan negatif, ada satu positif. Di sini negatif 16, negatif 18, dan 12. Kita lihat di sini, pasti yang paling besar udah pasti bilangan positif, karena dua-duanya negatif, pasti paling besar positif, ya enggak? Dan kita lihat di sini, ada negatif 16 dan negatif 18. Siapa yang lebih kecil? Ingat ya sobat, kalau bilangan negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Berarti 16 sama 18, gedean 18, berarti negatif 18 atau min 18 lebih kecil daripada negatif 16 ya, berarti negatif 18 dulu baru negatif 16 jika urutannya naik, lalu terakhir baru 12. Sudah pasti ini paling gede karena bilangan positif sendiri, ya enggak? Dan kita lihat sisipkan lambangnya seperti ini, dibaca gimana? Negatif 18 lebih kecil daripada negatif 16 dan negatif 16 lebih kecil daripada 12. Ingat ya sobat, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil ya. Jadi seperti itu sobat, kita sudah bisa menyusun deretan bilangan dengan urutan naik dan menyisipkan lambang apa? Lebih kecil. Itu untuk soal nomor 3. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin sobat tanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.